Bro, Saporsub itu aman nggak? Bang, aplikasi Saporsub itu aman nggak? Bisa dimonet nggak? Wah, kamu Saporsub ya? Ntar nggak dimonet loh. Nakut-nakutin ya. Bagi saya sih, wah, Saporsub itu sah-sah saja. Mau tahu alasannya? Yuk kita bahas sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Iqbal ID. Di video kali ini saya mencoba untuk share tentang beberapa pertanyaan ataupun menanggapi komentar, entah dari komen YouTube, IG, Facebook, dan lain-lain yang saya punya seputar Saporsub, karena rata-rata yang saya ketahui, saya lihat Saporsub itu sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi para pemula, maksudnya itu berpemula-pemula begitu, untuk menuju ke arah monetisasi. Baiklah, Wak, sebelum menuju ke arah sana, poin yang terpenting bagi menurut saya adalah kita membuat mindset dulu buat untuk pondasi diri kita, karena YouTube ini adalah media elektronik ya, media untuk menampilkan hiburan berupa video. Nah, itu membuat dasar ataupun pondasi itu bahwa membuat video itu sesuatu hal yang menyenangkan. Itu dulu sesuatu hal yang menyenangkan, hobi membuat video, terus juga mainan membuat video, itu dulu. Jadi kita tidak terlalu menghiraukan dulu, apalagi kan rata-rata melihat youtuber yang kelas atas tuh, itu jangan melihat ke arah sana dulu. Kenapa saya ngomong begini? Jadi begini, belum tentu seorang youtuber itu auto kaya, wal. Itu saja. Jadi auto kaya itu karena kerja kerasnya, karena kerja kerasnya, karena konsistennya dalam membuat video yang diupload ke YouTube itu sendiri. Nah, apa begitulah kenapa saya membuat pondasi, mindset sebagai pondasi untuk bisa terus eksis lah dalam ber-YouTube ini. Nah, pada akhirnya kalau sudah itu terbentuk sebagainya, kita cobalah dulu bikin video-video yang ringan-ringan saja, santai-santai dulu, baru nanti kalau sudah enak, sudah dan sebagainya, baru terus begitu. Syukur-syukurlah kalau ada dananya, dengan peralatan yang canggih-canggih, yang pro punya tim, tidak masalah, itu nggak ada masalah, itu lebih bagus menurut saya. Yang penting kembali lagi ke mindsetnya, mainan, hobi. Membuat video adalah hobi. Enggak semua juga kok, enggak di YouTube saja yang membuat video itu berpenghasilan, adalah web-web lain lagi. Dan mungkin karena memang sekarang YouTube lah lagi populer pada saat sekarang ini. Oke. Sebelum kita setelah itu sudah terbentuk, baru kita menuju ke arah bagaimana sih produksi dalam sebuah video. Ini yang paling penting, karena apa? Produksi video itu nggak capek sih kalau seandainya kita kembali lagi hobi kalau dikerjakan itu nggak bakal capek kok. Kita capek karena nggak tercapai keinginan kita.
Itu pendapat saya. Jadi membuat video kita bagi 3 tahap lah sederhananya: pra produksi, produksi, pasca produksi. Nah, pra produksi ini kita membuat materi apa sih yang ingin kita sajikan ke channel kita. Bisa mungkin lah itu channel itu anggap aja juga rumah sendiri. Nah, rumah sendiri bagus apa enggak, nah itu kan tergantung diri kita sendiri yang membuat channel. Jadi di praproduksi itu buat materi seperti apa nanti konsep tampilannya, konsep shootnya seperti apa, baru kita ke arah produksi. Nah, produksi di situ ada beberapa mungkin improvisasi dalam proses produksinya, syuting audionya seperti apa, ataupun duduknya seperti apa, ngomongnya seperti apa. Nah, biasanya kita belak-belakan aja sekarang. Jadi seperti itulah. Dan setelah itu proses produksi, terus diedit sedemikian rupa, sudah yakin, baru kita mulai mengupload video tersebut. Nah, ini pasca produksi cuman diupload ya udah. Ya kalau kita menunggu keberuntungan sih, kalau bagi saya keberuntungan itu bonus. Yang paling penting itu usaha dulu. Nah, kalau sudah usaha terus, pokoknya usaha terus lah. Keberuntungan itu bonus. Nah, jadi tahap selanjutnya bagaimana caranya orang tahu dan mau menonton video ataupun channel kita. Nah, itu yang paling penting, tahap promosi. Nah, kadang-kadang bisa share ke media sosial masing-masing, terus juga bisa juga ke teman-teman, keluarga, sahabat, dan sebagainya. Sederhananya begini, Wak. Anggap aja video itu adalah produk. Produk yang kita buat sebagus mungkin, konsep sebagus mungkin. Anggap aja begini, sederhananya kita bayangkan ke dunia nyata ya. Jualan kerupuk ikan paus. Nah, anggap aja begitu. Nah, orang-orang pasti kan harus tahu dulu kerupuk ikan paus ini. Nah, kita kasihkan lah, kasih tahu lah, kasihkan. Kalau perlu dikasihkan, karena apa? Promosi itu ya seperti itu. Jadi kita promosikan dulu ke keluarga, sahabat, kerabat, teman-teman dekat ataupun. Nah, pada akhirnya kita harus memperluas yang namanya area yang kita promosikan ini. Begitu produk yang kita promosikan ini, apakah itu aja? Nah, secara otomatis kita harus memberitahu halayak ramai, terutama orang yang kita tidak kenal. Nah, disitulah proses, menurut saya Saporsap itu proses promosi begitu. Nah, kita ini saya berbicara pengalaman saya saja ya, jadi mindset saya juga seperti itu. Jadi Saporsap itu saya anggap promosi. Nah, karena apa? Saya buat channel saya ini sebuah produk. Yang paling penting adalah saya terus membuat produk, begitu saya promosikan ke halayak ramai. Walaupun nanti pada saat akhirnya kita harus Saporsap juga. Saporsap ini begini, apa sih? Nah, kita kira apa sih Saporsap itu? Saporsap itu transaksi antar calon YouTuber. Nah, begitu. Jadi ada yang nonton dulu 2 menit, baru di like, di sub ya. Nah, no bocah. Ya pastilah itu adalah pengalaman seperti itu. Bagi saya seperti itu. Kenapa demikian juga? Itu juga mempromosikan secara tidak langsung, kita memberitahukan kepada orang yang kita tidak kenal. Walaupun itu pun juga kita kenalnya cuman lewat dunia maya. Gitu ceritanya, Wan. Di sisi lain juga untuk menambah subscriber katanya kan. Nah,
melihat syaratnya tadi kan, syaratnya YouTube itu harus 1000 subscriber dan 4000 jam, itu mungkin sangat berat sekali, apalagi terutama jam tayang. Nah itu sangat berat sekali katanya sih. Ya saya juga awal-awal pada saat itu berpikir berat sekali, tapi pada akhirnya saya rubah mindset saya. Kembali lagi tadi, membuat video adalah hal yang menyenangkan gitu. Kita itu yang hal kembali lagi, hal yang menakutkan support shop itu nanti nggak dimonet lah, apa namanya, risiko terburuknya di banned lah dan sebagainya. Begini ya tadi, kembali lagi ke mindset awal, kita membuat video hal yang menyenangkan begitu. Anggap aja begini, YouTube itu adalah sebuah perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi orang-orang dengan syarat 1000 subscriber dan 4000 jam. Nah itu kita melamar kerja ke YouTube, itu syaratnya. Nah diterima atau tidak itu urusannya YouTube. Karena apa? Mereka terserah mereka. Mereka mau terima karyawan, ya itulah. Nah, gitu gimana? Jadi membuat video hal yang menyenangkan. Enggak, kemungkinan besar ya kita melihat kebijakan-kebijakan YouTube, menurut saya oke fine aja lah. Apalagi saya ber-YouTube kurang lebih awal-awal dulu kan, di kurang lebih 2015 2016 sebelum ada monetisasi, terus monetisasi sampai belum ada apa syarat 1000 subscriber dan 4000 jam itu. Nah itu banyak evaluasi dari mereka, dan mereka pasti serius untuk menanggapi hal-hal yang seperti itu, dan mereka bijak karena kebijakan itu diambil dari masukan-masukan juga, masukan penontonnya lah. Nah begitu. Wah, jadi bagi saya sih jangan khawatir lah support. Nah yang sedikit lucu ini, yang bagi saya sih yang lucu itu ketika mengkomeni video. Nah itu ya sebel sih enggak, kecewa sih enggak, cuma kalau bisa begitu melakukan transaksi ya, transaksi support itu di komen video. Nah itu kalau bisa nggak usah lawal. Karena apa? Anggap aja begini, channel itu adalah rumah. Nah ketika sedang nyelonong masuk rumah orang, ambil minum sendiri, kan nggak sopan lah. Kalau bisa itu video itu ya di komen sesuai dengan isi video tersebut, kan bisa ada DM-nya, ada messengernya. Jadi ketika proses mengkomen itu tonton dan kritisilah menurut teman-teman itu kurang, yang masuk akal tapi dan santun. Begitu. Jadi menurut saya sih seperti itu. Kenapa support itu sah-sah saja, karena memang itu adalah bagian terkecil dari strategi promosi kita. Nah mau diterima YouTube atau tidak monetisasi, yaitu terserah YouTube. Karena apa? Itulah saat kita itu ibaratkan seperti melamar kerja. Nah itu aja sih sederhananya. Kembali lagi ya, memang proses support itu sih kemungkinan bisa penonton sedikit, terus juga subscriber berkurang. Karena apa? Karena menurut pengalaman teman-teman YouTuber itu, pihak YouTube itu menghapus secara otomatis, katanya menghapus secara otomatis akun-akun YouTube yang bodong, yang cuman ya email YouTube udah. Nah itu dianggap sampah, begitu ceritanya. Katanya seperti itu. Terus juga memang sih kemungkinan besar jarang yang menonton kalau kita terlalu sering juga melakukan support. Karena apa? Kan yang melakukan support ini kan calon-calon ingin menjadi YouTuber. Nah mereka pun dalam proses produksi itu udah lama. Jadi apakah kemungkinan bisa menonton atau tidak, itu kembali lagi ke
teman-teman sendiri personal ini ya begitu ay. Ya jadi alangkah baiknya memang katanya secara natural dan sebagainya. Secara natural memang agak sedikit lama, beli juga enggak masalah menurut saya sih, itu bagian dari promosi, minimal orang tahu lah dulu. Misalnya nih kita mengkonsep video apa, ya konsisten aja dengan video itu sampai mungkin target apa dari teman-teman, itu aja. Kalau memang sudah serius ke arah YouTube, nah gitu. Kalau sudah main-main, terkadang yang main-main itu yang beruntung. Yang paling penting begini, konsisten aja, konsisten bikin video ya sebisa mungkin lah. Bikin video itu yang bermanfaat bagi orang-orang, jangan keluar lah dari otoritas otoritas diri sendiri, yang ngomongin inilah, yang ngomongin itulah, yang bukan otoritasnya dia. Nah, otoritas ya. Ya yang bermanfaat lah. Memang sih video katanya sih yang cepat viral seperti itu, tapi bagi saya walaupun kita bikin video yang edukatif, informatif, itu insya Allah akan ditonton pada waktu yang akan datang, karena YouTube itu kan bukan hanya di Indonesia, ini dunia urusannya, yang menonton dunia. Toh sekarang kan walaupun kita berbahasa Indonesia ada otomatis speak otomatis di YouTube itu sendiri. Jadi orang Uzbekistan, orang Uganda, orang Ghana, orang Greece, Yunani yang nonton bisa akan langsung otomatis begitu. Apalagi kita coba tambahkanlah bahasa itu juga bisa di di pengaturan akun masing-masing gitu. Jadi semua itu menurut saya kembali ke konsep videonya Wal. Jadi apa yang diperlukan oleh masyarakat begitu ya, sebisa mungkin lah ya Wal ya, videonya yang bermanfaat, bagus-bagus, mengedukasi, itu lebih baik. Takut nggak laku, nggak usah takut Wal. Seorang Guns N' Roses, bukan seorang sih, grup Guns N' Roses beratus-ratus lagu dia bikin sampai mencapai ketemu lagu Sweet Child O' Mine ataupun lagu November Rain. Begitu juga Nirvana, Kurt Cobain beratus-ratus lagu juga, baru ketemu yang namanya Smell Like Teen Spirit. Nah, santai lah ya, saya bicara seperti ini sih bukan berarti, coba lihatlah viewer saya sedikit aja tuh. Tapi ya saya tidak masalah, karena apa, bikin video itu hal yang menyenangkan bagi saya. Next ya, mudah-mudahan rame juga yang nonton. And then sepertinya tidak ada lagi sih bagi saya seperti itu. Poin-poin yang terpenting bagi saya adalah mindset kita dulu, baru kita terus berkarya, terus berkembang, dan terus mengembangkan channelnya. Nggak usah takut-takut, saya bukan selebritis, nggak apa-apa. Mereka itu juga punya perjuangan sendiri-sendiri. Jangan terlalu berpikir ke arah selebritis, artis, itu jangan jauh-jauh ke situ. Mereka punya perjuangan sendiri-sendiri sudah. Nah, itu ceritanya Wal. Bagi saya seperti itu sih. Sepertinya segitu saja sih. Kalau ada pendapat dari teman-teman silahkan tulis di komen, ataupun kurang hal-hal yang lain bisa tulis di komen. Saya rasa sekian dulu lah pembahasan tentang Saporsap yang menyeramkan bagi teman-temannya. Nggak usah takut Wal. Yang penting terakhir ini saya pesannya, janganlah kita ya, kadang-kadang saya langsung sub balik kok kalau saya teman-teman ada masalah, kita saling support aja. Itu kan di monitor akan kembali ke YouTube aja lagi. Yang penting kita konsisten membuat video yang menarik, yang edukatif, informatif, menghibur, itu saja. Nggak perlu macam-macam lah gitu yang merugikan orang lain, minimal perasaan orang lain janganlah. Kita ini santai-santai saja begitu. Dan terakhir saya mengingatkan lagi,
Jangan lupa di subscribe ini channel Muhammad Iqbal ID, dan pencet juga loncengnya biar tahu lah ya, ikut-ikut aja ya kita. Dan nanti di 100.000 subscriber kita akan bagi hadiah semeriah mungkin, makanya ditonton saja Wal, jangan di skip karena skip itu kurang bermanfaat. Baiklah, untuk hal yang lainnya kalau teman-teman ada request pembahasan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Ataupun saya juga kan banyak juga, awalnya juga saya bikin video cover lagu, ada request lagu, silahkan juga. Minta maaf sebelumnya juga buat teman-teman yang request yang belum saya bawakan, pasti saya akan bawakan. Itu saja sih, selainnya terima kasih sudah menonton sampai sekarang ini. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.